terdiri dari dua kata utama ya pembentuknya, ada landscape ya, kalian sudah mengetahuinya. Kemudian tipologi, asal katanya adalah types, tipe gitu ya. Sehingga landscape tipologi atau landscape types ini merupakan klasifikasi umum dari sebuah landscape, karakter landscape yang ada di penjuru dunia ya, seperti itu. Manfaatnya kalian mempelajari atau mengetahui landscape tipologi ini sebenarnya pengembangan dari materi sebelumnya, dimana materi sebelumnya mungkin untuk contoh-contoh tipe atau klasifikasi landscape itu masih cukup minim. Nah, materi hari ini akan kami sharing contoh-contoh tersebut, gitu ya. Contohnya memang masih cukup umum menurut ukuran saya, cuman paling tidak sudah menggambarkan keluasan dari skup bidang keilmuan arsitektur lanskap, gitu ya, yang seperti saya sampaikan minggu lalu ya, lanskap atau bidang ilmu arsitektur lanskap tidak hanya berada pada skala kecil seperti taman rumah tinggal saja, tapi sangat dan lebih luas dari hal tersebut. Kemudian untuk pemanfaatannya, untuk kegunaannya juga jauh lebih luas dari hanya sekedar sebuah tindakan beautifikasi atau terkait dengan estetika. Kita lanjut next ke slide berikutnya. Pembagi dari tipe atau tipologi lanskap ini ada dua klasifikasi utama, yakni klasifikasi lanskap natural dan lanskap buatan, karena adanya pengaruh dari interaksi manusia. Untuk yang natural ya sebenarnya tidak terlalu banyak dan kalian pasti sudah tahu ya, maksudnya karena lanskap natural ini ya sebuah lanskap yang diberikan atau ya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti gunung, baik itu yang vulkanik maupun non vulkanik, pantai, danau alami maksudnya, sungai juga sungai yang alami, terus juga hutannya juga yang alami ya, kategori hutan primer. Kemudian sampel contoh dari lanskap yang sudah ada pengaruhnya dengan manusia, contohnya seperti lanskap agriculture, lanskap pertanian, kemudian taman nasional, kemudian yang pasti sangat dominan adalah urban landscape ya, dan masih banyak contohnya ya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, dua slide berikut ini contoh sih. Jadi tadi ya, betapa karakter lanskap ya yang disimpulkan sebagai tipe-tipe lanskap itu sangat unik untuk atau menurut daerah masing-masing gitu ya. Daerah dalam hal ini walaupun satu Indonesia, karakternya bisa sangat berbeda. Suasana di Pulau Jawa sangat beda, maksud saya karakter lanskap di Pulau Jawa jika dibandingkan, kalau mungkin ada yang sudah berpengalaman anak luar Jawa misalnya lah, sebutlah misalnya anak Sulawesi kuliah ke Jawa, itu kerasa banget bedanya. Begitu pula misalnya dengan daerah lain. Kemudian misalnya Sumatera sama Jawa kelihatan beda karakternya gitu ya, apalagi yang sudah beda benua.
Asia dengan Afrika misalnya, Asia dengan Eropa itu beda banget ya. Walaupun saya belum pernah menginjak benua yang lain gitu ya, tapi paling tidak kita semua sudah dibantu dengan internet itu bisa browsing, bisa berselancar melihat dunia lain melalui komputer gitu ya, melalui internet. Nah, contoh ini misalnya ya, pantai. Kenapa turis berbondong-bondong, berlomba-lomba ke Bali gitu? Saya yakin ada suasana atau karakter lanskap yang nggak ada di daerah mereka. Ya, ini saya random gitu mencari contoh saja. Yang di kiri ini adalah tropical beach. Yang di kanan saya itu adalah subtropical beach. Kebetulan keyword yang saya pakai ini England beach. Jadi saya nggak tahu pantai apa, tapi intinya ini di England gitu. Menurut Google ya. Nah, ini di tropis. Nah, salah satu karakter lanskap dari sisi tanaman yang membedakan itu adalah karakter tanaman palmae yang belum tentu ada di daerah yang lain gitu. Seperti itu ya. Contoh yang misalnya ini masih di Indonesia aja gitu ya, bukan di Sahara tapi di Jogja dengan sand dunes-nya ya, gumuk pasir. Itu akibat ya aktivitas geologi lah ya. Saya bukan ahli geologi sehingga saya nggak akan ngomong panjang lebar karena tidak saya pahami. Tapi intinya ini bagian dari karakter lanskap gitu ya, karakter lanskap alami yang ada di Indonesia. Gumuk pasir ada juga di negara lain, nanti silakan kalian browsing sendiri gitu ya. Namun untuk di Indonesia setahu saya ya satu-satunya ada di Jogja ini, seperti itu ya. Sebelum ke lanskap yang ada pengaruhnya karena aktivitas manusia, landscape shaped by human interaction and activity and its modification. Saya mau menyampaikan dulu, jika kalian setelah dari materi ini gitu ya, mungkin nanti akan browsing lanskap tipologi yang lain gitu ya. Jika kalian memasukkan keyword lanskap tipologi pada Google gitu ya, saya yakin banyak sekali referensinya yang mungkin akan membingungkan kalian. Kenapa? Karena biasanya riset-riset yang dilakukan terkait dengan tipologi lanskap itu spesifik terkait dengan karakter lanskap yang ada pada konteks ya, konteks dalam hal ini site ya, konteks site dan daerah beserta iklim dan potensi-potensi lanskap yang lainnya gitu. Jadi kalian pasti akan banyak menemukan gitu ya tipologi lanskap yang sudah spesifik. Contoh misalnya tipologi lanskap di Switzerland misalnya. Jadi itu sangat spesifik. Kemudian ada lagi tipologi lanskap di daerah A, daerah B dan sebagainya. Seperti itu. Tapi paling tidak ya saya ulangi lagi, ini adalah gambaran umum ya, sehingga nanti ya jika Anda tertarik ya silahkan melakukan riset yang lebih dalam untuk misalnya jika tertarik mengidentifikasi tipe lanskap yang ada di daerah kalian masing-masing. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita membicarakan tentang landscape yang dibentuk atas dampak atau akibat dari tindakan yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini paling tidak saya mencoba membagi ada dua kubu lah ya.
itu 2 kutub. Satu, yang pertama adalah ini kaitannya dengan penekanan ke aspek konservasi. Jadi ada elemen ekologi lain yang dipertimbangkan, tidak hanya kebutuhan manusia saja, tapi kalau yang di bawah ini penekanannya memang untuk kebutuhan manusia, ya, atau didesain memang untuk manusia dominasinya, walaupun ya secara mindset nanti tetap ya prinsip-prinsip sustainability, keberlanjutan itu tetap harus diterapkan seperti itu. Baik, contoh yang pertama untuk build landscape atau landscape functionality adalah urban landscape. Gitu, ada 2 slide, ini saya rangkumkan untuk kalian. Yang pertama ada residential dan settlement, yakni perumahan dan permukiman, gitu ya, dimana ini ada contoh-contohnya. Saya rasa sudah nangkap semua, cuma saya akan ke arah sini ya, taman kantong, gitu ya. Bahasa Inggrisnya itu adalah pocket park, ya, literally pocket, gitu. Kemudian ada juga yang menuliskan dengan face park, atau juga ada yang menuliskan digabung face pocket park. Nah, apa itu? Ya, secara namanya kantong ya, jadi secara posisi dia memang seolah-olah seperti sebuah kantong, sebuah mungkin corner atau sudut area yang sifatnya terbengkalai, kemudian pemanfaatannya tidak sebagaimana mestinya, misalnya jadi tempat sampah lah, atau mungkin jadi ruang-ruang negatif seperti itu. Kemudian ada effort atau ada upaya untuk membuatnya menjadi lebih bermanfaat, gitu ya. Dalam hal ini bagian dari ruang hijau misalnya, atau ruang publik. Nah, itu disebut dengan taman kantong, seperti itu ya. Contohnya banyak sekali, nanti silahkan cari saja, googling pocket park atau face park, nanti insya Allah banyak contohnya. Kemudian ada commercial landscape, gitu ya. Tolong ini yang tidak dipahami, loh kok ini bangunan-bangunan Bu? Tidak seperti itu maksudnya ya. Saya maksudnya nih lanskapnya ya, gitu. Entah aktivitas yang dilakukan, aktivitas lanskap yang ada dalam topik tersebut, landscaping atau maintenance atau apa gitu ya. Tapi ini bagian dari scope lanskap dan bagian dari tipe lanskap yang bisa ditemui pada urban landscape. Kemudian ada juga sport and health landscape, gitu ya, di venue-venue olahraga. Mungkin venue olahraga yang terbesar di Indonesia ada GBK, Gelora Bung Karno ya. Saya alhamdulillah sudah pernah ke sana dan memang gede banget, gitu ya. Sebelum direhab pun menurut saya ya sudah keren, gitu ya. Setelah rehab mungkin untuk kebutuhan Asian Games belum sempat lagi, tapi secara visual di internet sepertinya ya memang keren, gitu. Kemudian di Jakabaring Palembang ya, cuman kalau Jakabaring kebetulan belum sempat ada kesempatan ya, tapi kalau dilihat di internet kayaknya juga cukup luas, dan kalau mau dibandingkan sepertinya sih masih mending GBK banget ya. Ya, nanti silakan berselancarlah melalui Google Earth atau Google Street View ya. Bisa dilihat kondisinya seperti apa. Kemudian lanskap rumah sakit. Nah, ini maksudnya diarahnya adalah ke lanskap atau taman yang mendukung proses penyembuhan ya, proses healing. Jadi dan istilah yang biasa
ada dalam konteks ini itu adalah healing atau healing garden atau healing landscape, therapeutic garden atau therapeutic landscape. Referensinya banyak, silahkan searching, insya Allah langsung brut keluar banyak. Kemudian kita lanjut. Di sini ada green dan blue open space. Kalau green saya rasa sudah banyak yang tahu. Nah, tapi blue ini ya. Kok blue, Bu? Ya, oke. Memang asosiasinya adalah dengan badan air ya. Kalau kita di keilmuan arsitektur lanskap, kemudian ada keilmuan namanya DAS, daerah aliran sungai, mungkin juga PWK, urban design untuk perairan, itu kita menyebutkannya dengan badan air, gak hanya air aja, tapi badan air. Nah, tapi kalau kalian mencermati ada peraturan tata ruang, saya kok lupa tahunnya ya, kalau nggak 2008 atau 2012, nanti silahkan aja cari, masukkan keyword ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Nah, itu insya Allah nanti keluar. Nah, kalau ruang terbuka hijau ya sudah sama dengan tulisan di sini ya, di tulisan slide ini. Ya udah green gitu. Nah, kalau ruang terbuka non hijau menurut undang-undang tadi itu adalah ya ada badan air juga dan ruang terbuka ruang terbuka dengan penutupnya adalah perkerasan, seperti itu, entah paving, entah mungkin tackle atau material yang lain ya. Contohnya adalah plaza, kemudian area parkir. Nah, itu ruang terbuka non hijau ya, seperti itu. Nah, contoh-contohnya ini silahkan dicek sendiri. Gitu. Kita lanjut ke selanjutnya ya. Contoh yang lain dari your urban landscape adalah landscape koridor, gitu ya. Ini sebenarnya masih satu series dengan yang tadi ya, green open space. Cuman yang sebelumnya itu maksudnya adalah tipologi green open space itu ada yang bentuknya bidang dan ada yang bentuknya koridor atau line. Nah, kalau yang sebelumnya saya asumsikan itu sebagai bidang atau node gitu ya, node tulisannya. Nah, ini yang koridor. Jadi, untuk menghubungkan antara bidang-bidang yang satunya itu perlu sebuah green connector ya, yang bisa ditempuh melalui green ring di lanskap koridor sungai gitu ya, yang bersifat koridor lah. Berarti apa? Ada sungai, ada jalan, dan bisa juga sutet. Nah, ini jarang ada ya, karena kita melihat ya sutet isinya semak belukar, ilalang seperti itu aja gitu. Nextnya adalah ada kelanjutan juga tadi dikaitkan dengan high rise building atau sky rise tadi ya. High rise tadi. Nah, dengan penyebutannya adalah urban sky rise greenery. Jadi ya memang penghijauan tapi di atas langit gitu ya, tidak berbasis lahan gitu ya. Ini ada tipologinya, bisa dibaca sendiri, dan contoh-contohnya nanti monggo ditelusuri sendiri. Kemudian nah di sini ada landscape educational gitu ya, bisa sekolah, lanskap sekolah maupun lanskap kampus. Nah, untuk lanskap kampus ya kita tahu gitu ya, kampus-kampus di Indonesia maupun di dunia gitu ya, luasannya bisa berhektar-hektar ya. Bahkan kampus kita aja, kita punya lahan ratusan hektar gitu ya. Kampus lain juga seperti itu. UI Depok itu kalau nggak salah 2 atau 3 kalinya kampus Batu, UIN Batu ya, ratusan hektar juga. Unhas juga seperti itu, luas sekali. IPB apalagi
ya. Nah, sehingga banyak proyek kampus itu ya memang dimulai dengan proses perencanaannya. Jadi kalau cari browsing master plan landscape kampus gitu ya, master planning kampus gitu ya, banyak sekali gitu. Karena memang ya dibutuhkan keilmuan arsitektur lanskap di sini. Kemudian lanjut di streetscape, koridor ruang jalan ya, atau lanskap koridor jalan. Di antaranya adalah median. Kalau median, mungkin kalian ingat pelajaran matematika ya, median itu kan tengah-tengahnya, berarti sebuah lanskap yang ada di tengah-tengah jalan, pembatas jalan di tengah-tengah. Misalnya contoh di Jalan Ijen, kalian bisa perhatikan di tengah Ijen, Veteran ya, nah di tengahnya ada area hijau tuh, nah itu yang disebut dengan median jalan. Kanan kirinya bisa, berarti kanan kirinya misalnya contoh di Veteran atau di Ijen juga ada pedestriannya, ya kan? Terus tetap ada area hijau Bu, ya sudah, memang itu adalah greenery ya, greenery juga. Seperti itu. Kemudian ada traffic island, jadi contohnya adalah seperti bundaran jalan gitu ya, kayak Ijen tuh ya kan ada bundaran, nah seperti itu. Dulu di persimpangan jalan, jalannya apa tuh namanya ya, rumah wali kota, rumah dinas wali kota, Simpang Ijen, nah itu dulu ada bundaran, sekarang sudah hilang. Seperti itu ya. Nggak usah jauh-jauh ya, kampus Win 1 nih tuh yang deket Saintek sama Mastar itu kan ada bundaran tuh. Nah itu juga bagian dari traffic island, bukan towernya ya, tapi bundarannya itu adalah bagian dari traffic island. Dan yang sejenisnya di jalan-jalan raya, entah misalnya kalau persimpangan segitiga gitu ya, simpang segitiga, di situ ada bentuk perkerasan yang ditinggikan gitu ya, di atasnya mungkin bisa diletakkan tanaman, planter box gitu ya, tanaman dengan planter box maksud saya, atau mungkin ada rambu-rambu lalu lintas di atasnya. Nah itu yang bawahnya itu adalah dasarnya, itu namanya juga bagian dari traffic island. Kemudian ada urban agriculture, ini juga sudah pengembangan ya. Jadi sekarang isunya juga ke arah urban landscape itu ke arah ketahanan pangan gitu ya, sehingga mulai digalakkan urban agriculture atau urban farming dengan tanaman-tanaman yang digunakan itu bukan hanya kebutuhan estetika, tapi tanaman yang bisa dimakan gitu ya, dikonsumsi oleh manusia ya, yang kita sebut dengan edible landscape. Nah kalau misalnya skalanya kecil ya, taman, pekarangan, rumah aja gitu ya, nah itu namanya adalah edible garden gitu. Dan seterusnya kita cek. Nah tipe yang lain kita akan bicarakan tipe atau tipologi lanskap budaya dan sejarah. Kenapa kok sejarahnya ini atau historikalnya saya bikin tanda kurung gitu? Karena kalau mungkin di bahasan lain, kalau kalian coba browsing, ada yang memisahkan cultural sendiri, historical sendiri. Nggak salah juga sih, karena memang yang saya pelajari seperti itu. Tapi seringkali dua teman ini, dua sahabat ini nih seiring sejalan gitu, sehingga ya saya pikir ya sudahlah digabung aja gitu. Tinggal kalian harus paham betul penekanannya di mana. Kalau misalnya cultural, penekanannya ya di hal-hal yang saya tulis ini gitu ya, local wisdom, local knowledge, dan local genius. Tapi kalau historical itu kejadian yang bersifat ada momen kesejarahan atau kejadian yang bersejarah, dan juga momen waktunya ya. Contoh misalnya kemerdekaan ya gitu ya, 17 Agustus misalnya, ada momennya gitu. Kemudian
apa namanya, wadahnya itu kan di rumah siapa itu ya, pokoknya di rumah pegangsaan itu kan ya. Nah, itu juga bagian dari lanskap historis. Bagian dari lanskap historis. Contoh-contohnya bisa dibaca sendiri gitu ya. Ini dari banyak contoh, ini adalah sampel ya. Nanti silakan jika belajar mandiri, silakan di browsing sendiri gitu ya. Nah, kalau yang di bawah ini contoh, kenapa saya tulis ada haknya, ini bagian dari lanskap sejarah menurut saya ya. Jadi ya Monas itu ya bagian dari landmark ya, yang mewakili kedaulatan bangsa ya, itu monumen nasional seperti itu. Baik, next. Nah, ini ada selanjutnya tipe yang lain. Saya kategorikan infrastruktur, kemudian industrial dan transportasi. Untuk infrastruktur, saya mulai dari street and road landscape. Loh, tadi kok ada streetscape, Bu? Ini kok bedanya apa? Nah, ini jelas ya. Street dan road itu artinya berbeda ya. Kalau street, apalagi ada tambahannya tadi scape, itu maksudnya ruang atau lanskap koridor jalan. Kalau ini yang dimaksud memang jalannya. Seperti itu. Contoh misalnya jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal. Seperti itu. Nah, ini memang agak rumit ceritanya, nggak hanya jalannya tok gitu ya, mulai dari topografi jalan, mulai dari view. Nah, ini ya kalau ya siapa tahu pas lagi baca-baca gitu ya, ada namanya visual impact assessment namanya. Nah, ini kalau bikin jalan itu nggak sembarangan gitu ya, nggak asal memangkas gunung saja gitu, tapi ada ya, selain pertimbangan keselamatan, selain pertimbangan efisiensi lahan pastinya ya, kemudian pertimbangan ekologi gitu ya, ada pertimbangan visual di dalamnya. Kemudian tol juga seperti itu, overpass atau underpass. Kalau overpass itu mungkin kita lebih kenalnya flyover gitu ya, flyover. Kalau di Malang kita punya dua flyover Kota Lama dan flyover Arjosari. Kalau flyover Arjosari kondisinya menurut ukuran saya cukup baik ya, karena paling tidak suasananya itu tidak menyeramkan gitu, karena sudah dibantu dengan street art ya, mural dan graffiti seperti itu. Kemudian terkait dengan landscapingnya, penghijauan atau penanaman, itu paling tidak sudah difasilitasi planter box yang bentuknya pot-pot itu di median jalan flyovernya itu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk yang Kota Lama kayaknya masih lebih kumuh ya, kurang menyenangkan lah. Kemudian kita lanjut, yang lain ada industrial park. Ini bukan berarti yang dimaksud industrial park ini kita orang lanskap bangun pabrik, bangun gudang ya Bu, gitu bukan. Tapi di industrial park banyak persoalan ya, mulai dari bisa jadi memang ada kebutuhan akan beautifikasi, kemudian bisa jadi terkait dengan perbaikan iklim mikro di situ, bisa dibantu juga dengan tanaman, kemudian terkait dengan ekologi lahannya, karena di pabrik atau pergudangan sangat besar potensi pencemaran. Nah, ya lanskap bisa bantu untuk itu. Misalnya polusi
dari gas-gas itu ya yang dihasilkan dari proses produksi pabrik. Nah, di keilmuan lanskap ada tanaman yang cukup baik untuk menyerap gas-gas ya, maksudnya gas yang beracun seperti itu bisa diserap oleh tanaman sehingga ya kadar racun ke udara sudah bisa terkurangi. Kemudian juga filter limbah cair gitu. Walaupun tetap ya untuk limbah cair itu untuk skala industri seperti ini harus diolah dulu di IPAL. IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Cuman nanti bisa di browsing gitu ya, IPAL-IPAL yang sudah baru, maksudnya baru ini yang sudah lebih update teknologinya, itu tidak hanya mesin saja, mengandalkan mesin saja, tapi juga melibatkan unsur alami seperti tanaman. Nanti silahkan di browsing. Kemudian ini balik lagi ke infrastruktur ya. Ini juga bagian dari infrastruktur perkotaan sebenarnya, di mana isunya di perkotaan itu hutan beton gitu ya. Jadi hujan deras dikit, air menggenang, hujan deras dikit, banjir dan sebagainya. Nah, lantas memang apa sih? Oh ya, sebelumnya adalah stormwater. Stormwater itu apa sih? Stormwater itu adalah air hujan, limpasan air hujan. Terus kemudian di sini ada runoff. Maksudnya adalah intinya prinsipnya adalah sederhana. Ya, prinsip siklus air itu kan misalnya dari hujan nanti turun ke tanah, resap ke tanah, kemudian uap jadi hujan kan. Siklus sederhananya kan seperti itu. Nah, dengan kondisi perkotaan dengan hutan betonnya, ya siklus tersebut kan terganggu. Nah, karena siklus tersebut terganggu, misal air hujan. Nah, air hujan terus karena nggak bisa nyerap, dia kan lari kemana-mana. Nah, itulah yang disebut limpasan dan runoff itu. Seperti itu. Ya, sehingga lari ke jalan, maksudnya ke aspal gitu ya, efeknya adalah aspalnya cepat rusak, cepat jebol, cepat bolong gitu ya. Kemudian masuk ke got atau riol kota ya. Terus kemudian riol kota langsung masuk ke sungai sudah nggak nampung, meluap dan seterusnya ya. Padahal isu tadi ya, isu runoff tadi, stormwater ini ya memang bagian dari isu urban landscape juga. Kemudian bagian dari transportasi ada airport, ada train station gitu ya, atau stasiun kereta api. Loh kok bus itu enggak? Sejauh ini kok belum ya gitu. Ya mungkin coba kalian update gitu ya, coba browsing, siapa tahu saya yang kurang update, tapi setahu saya memang kok masih belum gitu ya, masih belum dimasukkan di jajaran antara airport, train, station landscape ini gitu. Malah sebelumnya setahu saya hanya airport aja, karena biasanya airport itu kan juga skalanya ya, secara dimensi pertapakannya serta tingkat kerumitannya cukup tinggi, sangat tinggi, bahkan sangat kompleks gitu, sehingga keilmuan lanskap masuk juga di dalamnya gitu. Nah terus saya coba updating, sudah ada nih yang sudah ngutak-atik train station lanskap juga gitu. Tapi kalau bus sejauh ini saya belum belum dapatkan infonya ya, seperti itu. Tapi terus apa lanskap nggak bisa masuk? Ya sangat bisa juga lah gitu kan, tetap ada isu functionality ya. Jadi misalnya
kebutuhan akan ya yang paling gampang mungkin dari estetika ya, beautifikasi. Kemudian kalau di terminal bus pasti polusi yang dominan polusi udara karena asap bus tuh ya dari diesel itu. Ya walaupun di bus itu kok sudah tulisannya euro sekian, nah tapi di Indonesia mah masih belum ya, masih belum. Ya, mungkin yang cowok-cowok ngerti apa maksudnya tulisan di bus euro berapa ya, itu adalah aturan ya terkait dengan kualitas buangan gas dari mesin gitu ya. Kemudian apa tadi? Oh ya, polusi udara. Bisa juga polusi bising karena suara bus itu lumayan berisik gitu. Kemudian bisa jadi iklim mikro juga seperti itu karena panas iklim mikro setempat campur panas mesin dan sebagainya. Terus jumlah massa yang banyak, itu iklim mikronya juga bisa dibantu diperbaiki dengan lanskap. Baik, kita menunjukkan slide yang ke-9. Nah, ini slide terakhir terkait materi ini. Ini yang saya wanti-wanti ya ke kalian, hati-hati. Di sini saya tuliskan adalah reclaim landscape gitu ya. Maksudnya adalah ya kalau di bahasa Indonesia kan memang lanskap reklamasi. Tetapi bukan reklamasi lahan seperti yang ada di pikiran maupun benak kalian. Yang ada di berita-berita di televisi. Yang kasus yang diprotesin orang banyak gitu ya. Bukan itu maksudnya. Kalau itu memang namanya adalah reklamasi lahan. Keilmuannya beda sendiri. Nah, reklamasi yang kita maksud, yang kita bicarakan di sini, itu adalah ini ya. Selain memperbaiki, ada mencegah. Nah, seperti itu. Contohnya adalah, nanti kalian bisa coba cari sendiri, dilengkapi sendiri contoh-contoh ini, tapi ini sudah saya beri stimulus dan trigger. Contoh misalnya memperbaiki, contoh yang pertama ya. Jadi ada area lahan bekas tambang yang dijadikan kebun raya. Nanti bisa search, di sini saya sudah kasih linknya atau sumbernya, karena ini juga gambar-gambar yang saya ambil dari website ini gitu ya. Dan itu memang betul terjadi, karena kebetulan pada saat saya S2, kami sempat ikut sayembara kebun raya daerah. Kebetulan saya ikut yang Batam waktu itu, dan tidak menang, belum menang. Ya, it's okay. Oke, kembali ke topik. Nah, contoh misalnya yang Kendari dan Megawati. Nanti silakan kalau nggak percaya browsing sendiri ya ke ini. Jadi untuk kebun raya memang yang mengatur itu adalah LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ya. Ini itu memang menggunakan lahan bekas tambang. Kalau di Kendari infonya lahan tambang pasir. Kalau yang Megawati ini di Minahasa bekas tambang Newmont. Ya, gitu. Nah, kalau yang kebun raya Danau Light ini kalau nggak salah di Kalimantan itu penekanannya adalah mencegah gitu, tindakan pencegahan, karena ini ya sesuai dengan gambar di sini yang terlihat memang ada isu-isu pencemaran air seperti itu. Nah, di daerah sini gitu ya, namanya juga danau kali ya, makanya ada isu-isu pencemaran air gitu, sehingga untuk ya mencegah ya, tidak meluas ya, pencemaran airnya itu tidak bertambah parah, pemerintah setempat bekerja sama dengan LIPI ini ya membuat si kebun raya ini.
Ada lagi yang masih di Kalimantan kalau nggak salah, nanti dicek ya. Insya Allah yang Kebun Raya Sambas itu juga seperti itu. Tindakannya adalah pencegahan. Mencegah dari apa? Di Kalbar itu juga kebun sawit itu masif sekali ya, dimana kebun sawit itu oke, di sisi lain ya kalau kita bilang ada kemanfaatannya ya oke deh ya. Nah, tapi di satu sisi terhadap kondisi ekologi itu juga masif sekali perusakannya karena pemumpukan gitu ya. Terus si akar sawit tuh menurut referensi yang saya baca tuh nyerap air banget gitu ya. Jadi cadangan air di dalam tanah itu ya bisa jadi disedot, cadangan air beserta mineralnya itu juga tersedot dengan si sawit ya. Efeknya apa? Ya kalau habis ditanemin sawit ya tanahnya ya jadi tidak subur gitu. Nanti silakan di browsing. Nah, tadi saya kembali ke Kebun Raya Sambas ya. Ya, itu salah satu upaya untuk mencegah meluasnya, jangan sawit tok gitu ya, tapi kita juga ada kompensasi terkait dengan konservasi lahan. Makanya dibuatlah si Kebun Raya Sambas tadi itu. Kemudian contoh yang di sebelah kiri ini bagi penggemar drakor, ini ada Sungai Cheonggyecheon ya, Cheonggyecheon. Ya, semoga tidak salah. Di Korea. Ya, nanti silakan di browsing. Ini dulu katanya nih before-nya begini gitu ya. Alhamdulillah belum sempat ke sana. Semoga kita someday ada kesempatan ke situ ya. Infonya dari referensi yang ada, ini bisa dilihat sendiri nih before-nya. Itu jalan raya ya, ada overpass seperti ini, flyover seperti ini. Kemudian direstorasi menjadi sungai gitu. Nah, ini mantep nih pemerintah Seoul gitu ya. Seperti itu. Sampai dengan contoh yang terakhir, lanskap sebagai desain mitigasi bencana. Mitigasi itu adalah tindakan yang dilakukan ya before. Jadi sebelum ada bencana, bukan setelah. Kalau setelah itu namanya evakuasi, tapi kalau sebelum namanya mitigasi. Seperti itu. Ya, otomatis jika ada daerah yang terkena bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana yang ditimbulkan oleh ulah manusia gitu ya. Nah, pasti perlu tindakan untuk perbaikan. Dalam hal ini kalau konteksnya adalah reclaim landscape ya reklamasi lanskap atau restorasi lanskap atau rehabilitasi lanskap. Baik, itu saja saya rasa untuk materi hari ini. Untuk referensi lebih lanjut, siapa tahu ada yang penasaran, silahkan browsing asosiasi arsitek lanskap ini gitu ya, melalui sosial media. Siapa tahu Anda mendapatkan inspirasi tambahan ya setelah mengecek atau mengkepoin sosial medianya. Baik, saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.